Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami yang berjudul Solusi Desain Berbasis Pengguna, Implementasi pada Web Berita Digital. Kami beranggotakan Abias Fazel Molasandi dengan NIM belakang 001, Akmagani Edin dengan NIM belakang 011, Ananta Birawa Putra Nugroho dengan NIM belakang 019, dan Angga Haji Kurniawan dengan NIM belakang 022. Perkembangan teknologi informasi dan internet telah mendorong perubahan signifikan dalam cara masyarakat mengakses dan mengonsumsi berita. Portal berita digital kini menjadi sumber informasi utama karena mampu menyajikan berita secara cepat, mudah diakses, dan selalu terbarui secara real-time. Selain itu, portal berita modern juga menawarkan format konten yang beragam, seperti teks, gambar, dan video, serta menyediakan fitur interaktif seperti kolom komentar, tombol berbagi, dan penyimpanan artikel yang meningkatkan keterlibatan pembaca. Namun, tingginya kebutuhan akan kecepatan dan trafik sering sekali tidak diimbangi dengan kualitas pengalaman pengguna atau user experience yang baik. Berdasarkan analisis terhadap beberapa portal berita populer seperti kompas.com dan voi.id, ditemukan berbagai permasalahan UI/UX yang dapat mengganggu kenyamanan pengguna. Salah satu isu utama adalah overload iklan yang muncul di berbagai area halaman, bahkan di antara paragraf artikel, sehingga mengalihkan fokus pembaca dan meningkatkan beban kognitif. Selain itu, penempatan konten utama yang tidak langsung terlihat di bagian atas halaman memaksa pengguna melakukan scroll tambahan sebelum dapat membaca informasi inti. Dari sisi desain antarmuka, perbedaan pendekatan visual juga memengaruhi persepsi dan emosi pengguna. Kompas.com menyediakan pilihan light mode dan dark mode dengan variasi, warna, dan elemen visual yang cukup kompleks, yang di satu sisi memperkaya tampilan, namun di sisi lain dapat membebani memori dan konsentrasi pengguna. Sebaliknya, Voi.id menerapkan desain yang lebih minimalis dengan dominasi warna hitam dan putih, serta jumlah iklan yang lebih sedikit, sehingga tampilan terasa lebih bersih dan fokus, meskipun kurang memberikan diferensiasi visual antar kategori berita. Permasalahan lain yang sering muncul adalah penggunaan judul clickbait, konten yang dangkal, serta struktur navigasi yang kurang efisien. Banyaknya kategori menu dan variasi elemen visual yang tidak konsisten dapat menyulitkan pengguna, khususnya pengguna baru, dalam memahami struktur informasi dan mengingat kembali lokasi fitur tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbaikan pada aspek information architecture, alur pengguna, dan konsistensi desain antarmuka menjadi kebutuhan penting dalam pengembangan portal berita yang berorientasi pada pengguna. Penelitian ini menggunakan pendekatan User-Centered Design atau UCD yang berfokus pada pengguna sebagai pusat proses perancangan antarmuka. Pendekatan ini dipadukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kebutuhan pengguna serta kualitas usability dari rancangan yang dihasilkan. Subjek dan tahapan penelitian. Yang pertama, subjek penelitian ada beberapa, yaitu pekerja kantoran, mahasiswa fresh graduate, dan ekspatriat yang mewakili target pengguna utama sistem portal berita digital. Kemudian untuk pengumpulan data, kami melakukan wawancara pengguna untuk menggali kebiasaan membaca berita, motivasi penggunaan, dan kendala yang dialami. Kemudian untuk ideasi solusi, kami melakukan proses camper untuk mengeksplorasi perbaikan antarmuka dan evaluasi berdasarkan desirability, feasibility, dan viability. Kemudian untuk perancangan prototype, kami melakukan pengembangan dari low fidelity hingga high fidelity prototype sebagai representasi visual akhir. Metode evaluasi dan analisis data. Yang pertama, evaluasi pengguna, yaitu moderated remote usability testing. Jadi, pengguna menyelesaikan skenario tugas yang ditentukan, kemudian pengamatan tingkat keberhasilan dan kesalahan, pengumpulan umpan balik verbal pengguna, dan identifikasi permasalahan usability. Kemudian ada evaluasi pakar, kami menggunakan heuristic evaluation dengan melakukan penilaian berdasarkan prinsip heuristik Nielsen, evaluasi oleh dua evaluator independen, pemberian tingkat keparahan masalah, dan rekomendasi perbaikan terstruktur. Kemudian teknik analisis dari usability testing dianalisis secara deskriptif dengan melihat tingkat keberhasilan tugas, pola kesalahan pengguna, serta persepsi dari komentar pengguna terhadap antarmuka. Dari heuristic evaluation dianalisis berdasarkan jumlah
temuan dan tingkat keparahan masalah pada masing-masing prinsip heuristik. Seluruh temuan dari kedua metode evaluasi disintesiskan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan user interface yang diprioritaskan dan selaras dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan perancangan antarmuka. Hasil dari proses perancangan antarmuka adalah sebuah high fidelity prototype website berita yang mencakup halaman beranda, halaman kategori, halaman pencarian, halaman artikel, halaman berita disimpan, halaman profil pengguna, halaman pembuatan akun, serta halaman informasi tentang kami. Prototipe ini berfokus pada prinsip keterbacaan yang fokusnya pada hierarki visual yang jelas dan pengurangan distraksi selama proses membaca berita. Yang kedua yaitu navigasi yang konsisten dengan struktur navigasi utama ditempatkan di header dengan logo, menu kategori, kolom pencarian, dan ikon akun pengguna. Yang ketiga yaitu visibility of system status yang meningkatkan visibilitas satu sistem dan memudahkan pengguna berpindah halaman tanpa kehilangan konteks. Selanjutnya yaitu sitemap dan user flow. Perancangan information architecture dilakukan melalui penyusunan sitemap dan user flow yang menggambarkan hubungan antar halaman serta alur interaksi pengguna. Sitemap website berita menunjukkan bahwa halaman beranda menjadi pusat navigasi yang terhubung langsung dengan halaman kategori, pencarian, artikel, profil pengguna, dan halaman informasi tambahan. Struktur ini dirancang untuk meminimalkan kedalaman navigasi dan mengurangi beban kognitif pengguna. User flow yang ini dirancang beberapa untuk menggambarkan proses interaksi pengguna, termasuk alur login dan pembuatan akun, membaca berita, pencarian dengan filter, penyimpanan artikel, dan pengelolaan akun dengan konfirmasi untuk mencegah kesalahan fatal. Gambar pertama merupakan user flow alur login, dan gambar di bawahnya yaitu user flow membaca berita. Gambar pertama ya di sini untuk user flow baca, gambar kedua yaitu user flow baca kategori, dan gambar ketiga yaitu user flow baca simpan. User flow paling atas yaitu user flow pencarian, lalu dilanjutkan dengan user flow simpan berita, di bawahnya lagi ada user flow ubah password, dan yang terakhir yaitu user flow hapus akun. Berikut adalah prototipe dari eh, website berita yang sudah kami rancang. Eh, Contohnya pertama, tugas pertama adalah user mencari berita, membuka berita seperti ini. User dapat melakukan save artikel, maka akan berubah menjadi seperti ini dari save-nya. Lalu user menuju ke kategori, salah satu kategori, bisa dapat menuju sini dan akan muncul sesuai kategori. Lalu user bisa melakukan search dan akan muncul filter seperti ini. Saat filter, user dapat memilih tanggal eh, dari berita yang ingin dilihat. Lalu user dapat melakukan login dengan menekan profile, ke profile. Dan di sini user dapat melihat eh, ganti password ada dengan ini, dengan konfirmasi. Hapus akun juga ada konfirmasi. Untuk keluar sudah menekan user logout ini. Untuk login, user dapat menekan ini, lalu akan menuju ke login. Jika user belum mempunyai akun, maka user bisa membuat akun. Seperti ini. Setelah mengisi password, akan kembali ke landing page. Lalu user bisa menuju ke tentang kami untuk melihat, user bisa memindahkan page dengan menekan dua ini. Lalu akan berpindah halaman. Lalu tentang kami, user akan menuju ke page tentang kami yang berisi tentang informasi dasar tentang page berita. Lalu ini contoh untuk pagination. Nah, jika page berganti, maka kotaknya akan berubah. Itu sebaliknya. Lalu yang terakhir adalah apabila user menuju ke berita disimpan, maka user akan melihat berita apa saja disimpan dan juga bisa memfilter berita dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Lalu berikut hasil evaluasi usability testing dan heuristic evaluation. Untuk usability testing, ada 14 partisipan dengan beberapa tugas. Partisipan terdiri dari mahasiswa dan pekerja kantoran. Untuk tingkat keberhasilan tugas, kurang lebih antara 71% sampai 100%.
Tugas menemukan artikel populer memiliki presentasi keberhasilan 100%, tugas membaca artikel 93%. Skor SUS rata-rata ada 73,7 acceptable. Bekerja kantoran memberikan skor lebih tinggi dan masalah utamanya adalah affordance dan visibility fitur penyimpanan artikel dan pencarian dengan filter. Lalu hasil heuristic evaluation kita menggunakan dua evaluator ahli UX menggunakan prinsip Nielsen. Mayoritas masalahnya ada tingkat minor hingga mayor. Satu masalah kita adalah visibilitas fitur login. Fokusnya adalah visibility of system status dan recognition radio dan recall. Masalah dapat diperbaiki tanpa perubahan besar. Rekomendasi prioritas dan perbaikan visibilitas fitur sekunder, feedback system, dan optimalisasi mobile. Sintesis hasil evaluasi dan prioritas perbaikan. Artikel populer memiliki keberhasilan tugas 100%, membaca artikel 93% dengan skor US 73,7. Prioritas perbaikan berdasarkan severity dan frekuensi adalah login sudah ditemukan, icon save ambigu, filter search, iklan sidebar, dan navigasi kategori. Kesimpulannya, keberhasilan pendekatan user-centered design adalah penerapan pendekatan ini pada pengembangan antarmuka website retail berhasil menghasilkan rancangan yang memiliki tingkat usability yang baik dan dapat diterima oleh pengguna. Proses perancangan dimulai dari analisis kebutuhan pengguna, penyusunan information architecture, perancangan user flow, hingga pengembangan high fidelity prototype. Terbukti mampu menjawab permasalahan utama ditemukan pada portal berita digital. Skor SUS 3,7 menunjukkan sistem berada pada kategori acceptable usability dengan persisip tinggi dari pekerja kantoran. Masalah teridentifikasi dari heuristic evaluation, mengungkapkan masalah minor hingga mayor yang bersifat spesifik dan dapat diperbaiki tanpa perubahan besar. Iterasi lanjutan, rekomendasi perbaikan fokus pada visibilitas fitur sekunder, feedback system, dan optimalisasi mobile. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan desain berbasis pengguna dalam pengembangan portal berita digital guna menciptakan pengalaman membaca lebih nyaman, efisien, dan berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.